Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dengan saya Ansar Aki dalam video pengembangan diri. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dengan cepat. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mendengar pasangan suami istri yang kaya raya, seorang artis yang kemudian ditangkap karena menggunakan narkoba. Tentu ini bukan berita baru, karena berita-berita sebelumnya juga sudah banyak sekali dari kalangan orang-orang terkenal ya, yang tertangkap karena menggunakan barang haram itu. Namun juga berita-berita lain yang berkaitan dengan banyaknya orang-orang kaya atau memiliki pangkat atau terkenal sedemikian rupa, namun banyak yang mengalami kehidupan yang tragis, bahkan ada beberapa yang berakhir dengan bunuh diri maupun peristiwa-peristiwa yang memilukan. Saudara sekalian, tentu ini menjadi satu bahan renungan bagi kita. Apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Kita semua tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Kita mencari harta, bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang. Tujuannya supaya uang itu, harta itu bisa kita nikmati, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula kalau kita mengejar pangkat, jabatan, tujuannya supaya mendapatkan banyak tunjangan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Itu semua tujuan akhirnya tidak lain adalah supaya kita merasa bahagia. Begitu pula orang yang mencari ketenaran, mencari panggung supaya terkenal di mana-mana. Karena dengan terkenal mereka akan merasa senang, merasa bahagia. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu tujuannya tidak lain adalah supaya kita merasa senang, merasa bahagia. Senang adalah perasaan gembira dalam jangka pendek. Bahagia adalah perasaan gembira dalam jangka panjang. Orang sulit merasa bahagia jika hanya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik ya, atau hanya kebutuhan emosional semata. Namun orang akan bahagia jika terpenuhi kebutuhan spiritual mereka dan ditambah terpenuhinya kebutuhan emosional dan kebutuhan fisik dari orang itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin memilih, maka tentu saja yang pertama harus kita cari dan penuhi adalah kebutuhan spiritual kita. Karena inilah yang akan menjadi makanan hati, makanan ruh kita yang mengendalikan hidup kita. Kemudian kita juga memenuhi kebutuhan emosional kita. Misalnya rasa senang, rasa puas, rasa gembira karena mendapatkan sesuatu yang secara emosional bisa kita rasakan. Dan tentu saja penyakit-penyakit emosional itu juga harus dihilangkan. Misalnya cemas, ragu, takut, ya, iri hati, benci, sombong. Itu adalah penyakit-penyakit emosional dan juga merupakan penyakit-penyakit hati. Jadi terpenuhinya kebutuhan emosional itu juga sangat penting untuk menimbulkan rasa senang dan rasa bahagia dalam diri kita. Kemudian terpenuhinya kebutuhan fisik kita. Kebutuhan-kebutuhan yang secara fisikal memang harus kita penuhi. Kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, ini semua juga harus kita penuhi. Jadi saudara sekalian, kebutuhan spiritual itu adalah kebutuhan yang paling utama.
kemudian kebutuhan emosional dan kebutuhan fisikal. Jika kita mulai dari pencarian spiritual, maka pengenalan diri kita, tujuan hidup kita di dunia ini akan membuat kita menjadi tenang, karena setiap aktivitas hidup kita akan menjadi terarah, akan menjadi bermakna, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan fisikal maupun dalam kehidupan emosional kita itu tidak akan mengganggu arah hidup kita, visi misi hidup kita, tidak akan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, jika ingin bahagia saat ini di sini, maka kita harus mulai dari mengenali siapa diri kita, mengenali tujuan hidup kita, mengenali Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengan mengenali hal-hal pokok ini akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita bahagia. Jadi saudara sekalian, mengapa banyak orang tidak mendapatkan kebahagiaan? Karena menggantungkan kebahagiaannya pada pencapaian-pencapaian material, dan mungkin hanya sampai pada pemenuhan emosional karena ingin terkenal sehingga merasa puas, tapi tidak sampai kepada pengenalan diri, tidak sampai kepada pengenalan tujuan penciptaan hidup kita, dan tidak sampai kepada pengenalan Tuhan Pencipta alam semesta, Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan kita panduan pedoman bagaimana menjalani hidup ini supaya bahagia lahir dan batin. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita miliki supaya kita bisa bahagia di sini saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.